Ciri-ciri lapisan atmosfer. Yang pertama ada troposfer, stratoposfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Yang pertama, troposfer. Troposfer adalah lapisan paling bawah 0 sampai 12 km dari permukaan bumi. Tempat terjadinya sebagian besar fenomena cuaca seperti hujan, angin, dan badai. Yang kedua, stratoposfer. Berada di atas troposfer 12 sampai 50 km. Tempat lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi sinar UV. Yang ketiga ada mesosfer, ketinggiannya mencapai 50 sampai 85 km. Tempat pembakaran meteoroid yang masuk ke atmosfer. Yang keempat ada termosfer, ketinggiannya mencapai 85 sampai 600 km. Tempat terjadinya aurora dan pemantulan gelombang radio. Yang kelima ada eksosfer. Eksosfer adalah lapisan terluar, ketinggiannya mencapai 600 km ke atas. Tempat orbit satelit batuan. Selanjutnya unsur-unsur cuaca. Yang pertama suhu udara, yang kedua kelembapan udara, yang ketiga tekanan udara, yang keempat angin, dan yang kelima awan, keenam curah hujan, dan yang ketujuh cahaya matahari. Suhu udara dipengaruhi oleh penyinaran matahari dan letak geografis. Kelembapan udara, jumlah uap di udara memengaruhi pembentukan awan dan hujan. Yang ketiga, tekanan udara. Perbedaan tekanan udara dapat menyebabkan angin udara yang bergerak dari daerah tekanan tinggi ke rendah. Kumpulan uap air yang mengembun sehingga menjadi sumber hujan. Yang keenam, curah hujan. Jumlah air yang jatuh ke permukaan bumi dipengaruhi oleh kelembapan dan awan. Yang ketujuh, cahaya matahari berperan besar dalam proses cuaca dan iklim. Selanjutnya litosfer serta pedosfer. Jenis-jenis batuan pembentukan lapisan kulit bumi. Yang pertama batuan beku, yang kedua batuan sedimen, dan yang ketiga batuan metamorf. Batuan beku terbentuk dari pendinginan dan pengerasan magma atau lava. Yang kedua batuan sedimen terbentuk dari pengendapan material yang berasal dari pelapukan batuan lain seperti organisme atau material. Yang ketiga batuan metamorf terbentuk dari perubahan batuan beku atau sedimen akibat tekanan dan suhu. Selanjutnya ada struktur lapisan bumi. Struktur lapisan bumi, yang pertama kerak bumi, yang kedua mantel, yang ketiga inti bumi. Kerak bumi ketebalannya mencapai 5 sampai 70 km. Komposisi kerak benua kaya akan granit dan silika. Kerak samudra terdiri dari basalt dan gobro. Sifat lapisan terluar yang keras dan rapuh. Yang kedua mantel, ketebalan mencapai 2900 km. Komposisi silikat kaya magnesium dan besi. Bagian mantel atas bersifat plasid semi cair. Yang mantel bawah lebih padat karena tekanan tinggi. Suhu mencapai 500 sampai 4000 derajat Celcius. Peran menggerakkan lempeng tektonik melalui arus konveksi. Yang ketiga inti bumi. Inti bumi terdiri dari dua bagian. Yang pertama inti luar dengan ketebalan 2200 km. Komposisi cair terdiri dari besi dan nikel. Fungsi pembentuk medan magnet bumi. Inti dalam mencapai radius 1200 km. Komposisi padat terdiri dari besi dan nikel murni. Suhu mencapai 6000 derajat Celcius, hampir setara dengan permukaan matahari. Ada juga tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi dan bertanggung jawab atas pembentukan permukaan bumi. 1. Tektonisme
adalah proses pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan perubahan bentuk permukaan bumi. Yang kedua, vulkanisme adalah aktivitas magma yang keluar ke permukaan bumi melalui gunung api. Yang ketiga, seisme atau gempa bumi adalah getaran pada permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi. Ada tenaga eksogen, di mana tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi dan bekerja pada permukaan bumi. Yang pertama ada pelapukan, pengikisan, dan pengendapan. Pelapukan adalah proses penghancuran batuan menjadi material yang lebih kecil akibat pengaruh cuaca, organisme, dan aktivitas kimia. Yang kedua, pengikisan. Pengikisan adalah proses pengikisan material permukaan bumi oleh agen-agen alam seperti angin, gelombang laut, geser, dan gravitasi. Yang ketiga ada pengendapan, adalah proses pengendapan material hasil erosi di tempat baru. Jenis dan persebaran tanah di Indonesia. Tanah yang pertama, tanah vulkanik, tanah aluvial, tanah gambut, tanah laterit, dan tanah pondosolit. Saya mengambil contoh 5 saja. Yang pertama, tanah vulkanik atau regosol dan andosol. Persebarannya daerah sekitar gunung api seperti Jawa, Sumatera, dan Bali. Tanah aluvial, persebarannya di dataran rendah dan sepanjang aliran sungai seperti Sumatera Timur, Kalimantan Barat, dan pantai utara Jawa. Yang ketiga ada tanah gambut. Persebarannya di daerah rawa-rawa seperti di Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Ada juga tanah laterit, persebarannya daerah tropis yang mengalami hujan lebat seperti Kalimantan dan Sumatera. Yang kelima ada tanah podsolik atau di mana persebarannya meliputi wilayah pegunungan dan dataran tinggi di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Hidrosfer. Satu ada evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, kondensasi, presipitasi. Evaporasi atau penguapan, proses penguapan air dari permukaan bumi, laut seperti laut, sungai, danau, dan tanah ke atmosfer. Karena energi matahari, semakin tinggi suhu, semakin besar penguapan. Yang kedua, transpirasi, penguapan air melalui stomata atau pori-pori tumbuhan berkontribusi pada uap air di atmosfer. Yang ketiga, evapotranspirasi, di mana gabungan proses evaporasi dan transpirasi mencakup semua penguapan air dari permukaan bumi, baik dari tanah maupun tumbuhan. Yang keempat ada kondensasi, di mana kondensasi merupakan perubahan uap air yang menjadi partikel air cair atau es di atmosfer karena pendinginan membentuk awan, kabut, dan embun. Yang kelima, presipitasi atau hujan, proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk cair atau hujan atau padat seperti salju atau hujan es, terjadi saat awan mencapai titik jenuh. Ada perairan darat, air tanah, sungai, dan das, danau, serta rawa. Perairan darat adalah semua jenis perairan yang terdapat di daratan, meliputi air tanah, sungai, daerah aliran sungai atau das, danau, serta rawa. Yang pertama ada air tanah. Air tanah yang tersimpan di bawah permukaan tanah mengisi celah-celah batuan atau lapisan tanah. Sungai, aliran yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah menuju laut, danau, atau sungai lain. Daerah aliran sungai atau das, wilayah yang menangkap air hujan dan mengalirkannya ke sungai utama. Danau, cekungan besar yang terisi air
baik dari sungai, mata air maupun hujan. Yang kelima ada rawa, daerah daratan yang tergenang air secara periodik atau permanen, biasanya di dataran rendah. Biosfer, sebaran fauna dan flora. Yang pertama, sebaran fauna. Sebaran fauna dikelompokkan berdasarkan wilayah geografis atau geografi, yaitu wilayah netrik atau Amerika Utara, wilayah neotropik Amerika Selatan dan Tengah, wilayah palearktik Eropa, Asia Utara dan Afrika Utara, wilayah afrotropik Afrika atau sub-Sahara. Lanjut ke sebaran flora. Sebaran flora dipengaruhi oleh jenis iklim dan ketinggian serta dibagi menjadi zona fitogeografis. Zona tropis, flora dominan pohon-pohon besar seperti mahoni, jati dan anggrek. Zona subtropis, floranya dominan pohon palem, bambu dan semak-semak. Zona gurun, floranya dominan kaktus, akasia dan tanaman xerophyt lainnya. Dampak kerusakan hewan dan tumbuhan terhadap kehidupan. Kerusakan pada hewan atau fauna dan tumbuhan atau flora memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia, lingkungan dan ekosistem secara keseluruhan. Berikut adalah dampak utamanya. Yang pertama, gangguan ekosistem, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan iklim dan lingkungan, kehilangan nilai budaya dan spiritual, risiko ekologis global. Antroposfer. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keanekaragaman suku bangsa. Terdapat lebih dari 2.300 suku bangsa yang tersebar di berbagai pulau, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan keanekaragaman budaya tertinggi di dunia. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, keberagaman suku bangsa, suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Minangkabau, suku Dayak, dan suku Papua. Penerapan ilmu geografi dalam aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Ilmu geografi memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, budaya, politik. 1. Aspek sosial. Geografi membantu mempelajari distribusi dan kepadatan penduduk di wilayah sehingga dapat digunakan untuk perencanaan pemukiman dan pelayanan publik. Yang kedua, aspek budaya. Geografi membantu memahami bagaimana budaya, bahasa, atau tradisi menyebar dan dipengaruhi oleh kondisi. Aspek politik. Geografi digunakan untuk menentukan batas-batas wilayah, negara atau daerah secara legal dan geografis. Yang keempat, aspek ekonomi. Geografi mempelajari distribusi sumber daya alam seperti tambang, hutan, atau lautan yang menjadi dasar perencanaan ekonomi. Ada penerapan ilmu geografi dalam aspek kedudukan dan lingkungan. Penerapan ilmu geografi dalam aspek kependudukan dan lingkungan sangat penting untuk memahami hubungan antara manusia dan lingkungannya, serta mencari solusi terhadap berbagai masalah yang timbul. Berikut adalah penerapan dalam masing-masing aspek tersebut. Yang pertama, aspek kependudukan, aspek lingkungan. Hubungan kependudukan dan lingkungan geografi juga mempelajari dampak aktivitas manusia terhadap lingkungannya. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.